Sesaat lagi kita ikuti liputan Haji Pramesnet bersama Taurindo Gerbang Kertasusila. Acara ini bisa Anda ikuti di Radio Rasi FM Magetan, Bahana FM Ngawi, Prameswara Lamongan, dan juga Ronggo Hadi Lamongan. Sudah terhubung dengan Bapak Syaifullah dan juga Bapak Haji Farid sebagai penanggung jawab serta pembimbing haji, dan juga bersama PT Taurindo Gerbang Kertasusila untuk memberikan informasi terkait serangkaian kegiatan haji kali ini. Siaran ini sobat disiarkan secara serentak ya di 4 radio, mulai dari Rasi FM Magetan, Bahana Ngawi, Ronggo Hadi Lamongan, dan juga Prameswara Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Syaifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah jelas ya suara saya? Ya, alhamdulillah jelas ya. Alhamdulillah. Monggo Bapak mengenai kegiatan di pagi hari ini tentunya ya seperti apa mungkin boleh diceritakan untuk sobat Pramesnet di pagi hari ini, monggo. Oke. Terima kasih. Ini kegiatan sepanjang kemarin dan tadi malam serta pagi ini yang direncanakan. Nah, itu akan dilaporkan oleh Bapak Haji Farid sebagai penanggung jawab PT Taurindo Gerbang Kertasusila. Oke, monggo Bapak Haji Farid memberikan informasinya di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Gimana kegiatan di gimana? ini? Ya, pagi hari ini kami semua bersiap untuk meninggalkan proses transit langsung menuju ke bandara. Setelah semalam dengan sukses kami semua telah pamit pada Allah dan Rasul yang disebut dengan tawaf wada. Kami berangkat dari start dari awal jam setengah 12 dan selesai jam 1 malam, dan alhamdulillah setelah beberapa saat kita istirahat sholat subuh, sekarang kami ada di sini ada Pak Sasongko dari Semarang, ada Pak Agus dari Sekretariat Ponorogo, dan juga Pak Syaifullah. Semuanya keadaan baik. Alhamdulillah. Yang pasti kemarin kami semua telah melakukan satu kewajiban untuk menyembelih kambing. 56 kambing kemarin seluruhnya telah bisa dikisas. Disembelih dengan baik. Ya, hanya agak di luar skenario. Awalnya ada beberapa teman jamaah yang kepingin langsung menyembelih kambingnya masing-masing. Yang tahun-tahun sebelumnya memang itu diizinkan, tapi kembali subhanallah kelihatannya pengawasan makin ketat. Ya, seseorang yang akan menyembelih itu harus profesional, harus menggunakan pakaian khusus, harus pakai kemudian sepatu khusus dan seterusnya. Sementara kita hanya cekeran saja. Ada satu sepatu sandal, dan tentunya itu tidak memenuhi persyaratan bagi kesehatan dan keamanan petugas-petugas yang akan melakukan tugas penyembelihan. Karena itulah kemarin kita percayakanlah seluruh penyembelihan itu kepada petugas yang sudah disediakan oleh slaughterhouse yang dimiliki oleh kerajaan Saudi. Memang kemarin tidak terlalu banyak yang bisa lihat, sebab memang sudah bagian akhir dari sisa-sisa jamaah yang belum menyelenggarakan penyembelihan hewan. Mungkin sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Untuk diketahui bahwa seperkirakan hewan-hewan yang disembelih itu total jika menggunakan logika saja, katakanlah separuh dari yang berhaji ini
mengambil sistem tamadul, maka sedikitnya 3 sampai 3,5 juta hewan itu disembelih pada saat haji tahun ini. Dan tentunya pemerintah Saudi mempunyai satu fasilitas yang memadai untuk menyimpan, untuk mengatur, untuk kemudian membagikan kambing kami ke Saudi. Seperti diketahui bahwa orang-orang miskin di berbagai negara yang ada ini menjadi sasaran pengiriman oleh kerajaan Saudi kepada masyarakat muslim atau masyarakat lainnya yang memerlukan stok daging yang ada di Saudi ini. Berarti penyembelihan hewan itu dagingnya diberikan kepada masyarakat miskin di Arab Saudi, begitu nggak Pak? Bukan hanya Saudi, di Saudi mungkin susah menemukan orang miskin. Ya. Jika di tempat kita daging untuk rebutan ya oleh masyarakat, di sini enggak. Yang mencari adalah dagingnya nih, mencari orang yang mau menerima tempat itu. Jadi berbeda. Agak berbeda ya. Jika di tanah air kita antri mengambil daging, di sini daging mengantri siapa lur. Malah mencari siapa yang mau diberikan daging ya Pak Nge? Iya itu. Ya. Kemudian mungkin yang ada di sini juga mungkin juga beberapa orang pelaku safar, pelaku perjalanan itu kan juga boleh ya menerima korban ini, daging ini, tapi kan juga agak banyak. Mereka pada umumnya kan orang-orang yang empunya, sehingga kami semua yakin bahwa pemerintah Saudi sudah berpuluh tahun, beratus tahun bahkan untuk berlaku sebagai panitia penyelenggaraan penyembelihan ini dan mengirimkannya ke berbagai negara. Oke, alhamdulillah. Kemudian tadi Bapak untuk tawaf wada, mungkin apa sih yang membedakan dari tawaf wada dan juga tawaf sebelumnya begitu? Karena memang kalau tawaf wada itu kan sebelum kepulangan begitu ya Pak ya? Betul. Kita waktu itu satu tawaf untuk tujuannya untuk kita berpamit pada tuan rumah. Yang mengundang kita ke kota suci kan Allah. Ya, jika di Nabawi yang mengundang kita adalah Rasulullah. Di Masjidil Haram itu Allah yang mengundang kita. Kita jadi tamunya Allah. Kita ingin sebagai tamu yang baik, tahu adat dan tahu adab. Ya, karena itulah kami dengan sukacita tentunya ingin pamit dengan baik-baik pada Allah sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengizinkan seluruh apa yang telah kita hajatkan, kita minta doa, kita harapkan dapat dipenuhi oleh Allah. Amin. Dan yang istimewa lagi, kita semua berdoa mudah-mudahan ini bukan perjalanan ke tanah suci yang terakhir. Mudah-mudahan kita dapat dikembalikan lagi ke tanah suci ini. Amin. Apakah dalam haji atau umrah. Amin. Dan ini yang paling istimewa. Andaikan Allah tidak memberikan umur kepada kita untuk kembali lagi ke tanah suci ini, maka doa kita pertemukanlah kami ini di surgamu ya Allah. Amin. Semoga terkabulkan. Dan untuk transportasi kepulangan atau persiapan check out dari tanah suci Mekah ke tanah air ini seperti apa Pak persiapannya? Ya, alhamdulillah semua koper-koper ini sudah ada di lobi. Sebentar lagi kita akan check out. Ini selamatnya pukul 11 siang dari hotel ini. Kemudian perjalanan dari hotel ke bandara juga sudah diurus. Bis juga sudah siap untuk membawa kita ke bandara. Dan nanti ada sedikit acara lah sebelum kita meninggalkan rumah transit ini atau hotel transit ini dengan pernyataan syukur alhamdulillah kepada Allah
kita sujud syukur bersama dan doa untuk terakhir kalinya sebelum kita meninggalkan tanah suci Mekah Al-Mukarramah ini. Oke. Kemudian untuk transportasi kepulangan untuk jamaah haji yang udah di bandara nantinya nih Pak ya, untuk transportasi ke rumah ini seperti apa nantinya? Ya, jadi alhamdulillah tiket sudah confirm untuk menuju ke tanah air. Kita menggunakan Oman Airlines dan insya Allah akan take off pukul 19.25 waktu setempat. Namun seperti biasa 4 atau 5 jam sebelumnya seluruh jamaah ini sudah diminta untuk sampai di bandara, sebab aturan penerbangan masing-masing koper, masing-masing barang yang dibawa itu ketika ditimbang itu disaksikan sendiri oleh masing-masing pemiliknya. Kita semua tahu bahwa orang seluruh dunia sekarang sebagian ada yang pulang, sebagian ada masuk ke Madinah, dan yang pulang tentunya juga bukan saja dari Indonesia, dari berbagai negara lain juga ada program kepulangan pada hari yang sama. Karena itulah saya percaya bahwa bandara Jeddah juga cukup crowded untuk kepulangan ini. Oke, alhamdulillah ya Pak nih. Dan terima kasih untuk Pak Farid sebelumnya, mungkin kameranya bisa seperti itu. Terima kasih Pak Farid untuk kesempatannya ya. Semoga perjalanan pulang ke tanah air lancar dan juga diberikan kesehatan dan semoga menjadi haji yang mabrur. Dan sebelum memberikan closing statement di pagi hari ini, Bapak mungkin Anda juga mau bertanya nih Pak mengenai perbedaan haji kali ini dengan tahun sebelumnya, apalagi pada saat pandemi ini seperti apa perbedaannya gitu Pak? Iya. Baiklah, ya. Memang kali ini memang luar biasa. Berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu itu kuota haji dunia itu hanya 25% dari kapasitas penyediaan akomodasi dan transportasi yang ada di Mekah. Kurang lebih hanya 1 juta saja pada tahun yang lalu ya. Kali ini karena sudah COVID sudah dinyatakan hampir-hampir tidak ada, maka kuota sudah normal kembali. Maka kesepakatan internasional bahwa setiap negara yang punya penduduk Muslim itu boleh mengirim jamaah hajinya 1 promil dari jumlah penduduk Muslim di negara-negara itu. Karena itulah Indonesia dapat 230-an ribu jamaah, banyak sekali. Ya, mungkin yang terbesar di antara jamaah-jamaah yang ada di dunia ini. Alhamdulillah. Sehingga bisa dibayangkan jika penduduk dunia ini ada 7 miliar kurang lebih. Insya Allah. Dan Muslimnya menurut data statistik yang saya baca beberapa waktu yang lalu, jumlah pemeluk Islam di dunia ini sekarang the best ya, jadi terbanyak. Kurang lebih 50% dari penduduk dunia ini sekarang beragama Islam. Kemudian disusul Hindu dan kemudian baru Nasrani ya. Sehingga dengan demikian jika 7 miliar kurang lebih, separuhnya 3,5 juta orang, belum penduduk lokal atau penduduk di sekitar Saudi yang dapat menjangkau dengan kendaraan mobil, dengan kapal laut yang dekat barangkali, sehingga ada yang menganalisa bahwa peserta haji pada tahun 2023 ini ada yang memperkirakan berjumlah 7 juta orang ya. Alhamdulillah. Sehingga dengan demikian tahun ini 7 kali lebih dibanding dengan tahun yang lalu. Bisa dibayangkan lalu bagaimana kesibukan perangkat yang di sini untuk mengatur agar lalu lintas jalan lancar,
kemudian mengatur bagaimana orang keluar masjid, masuk masjid coba diatur dengan baik supaya tidak terjadi satu benturan-benturan yang tidak diinginkan. Maka saya lihat askar-askar yang ada di Masjidil Haram dengan sikapnya melakukan satu pengawasan yang begitu ketat, sampai-sampai orang untuk berdiri atau duduk di jalan yang mungkin akan mengganggu kelancaran orang yang keluar masuk masjid itu betul-betul dilarang. Termasuk ustadz saya tadi pagi ketika selesai tawaf wada, begitu mencari tempat yang longgar kelihatannya, dan itu saya lihat longgar memang. Nah, dia langsung berkerumun untuk berdoa bersama. Tahu-tahu Pak Ustadz saya diusir askar, sehingga melipir akhirnya ya harus keluar masjid. Masya Allah. Itu yang paling paling luar biasa, karena untuk berdoa pun tidak mudah mencari tempat. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Farid ya. Semoga perjalanan sampai di tanah air berjalan dengan lancar, dan lagi-lagi semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Sobat Pramesnet, Anda masih bersama Nanda tentunya untuk informasi berikutnya. Baru saja Anda ikuti liputan Haji Pramesnet bersama PT Torindo Gerbang Kertasusila. Siaran ini bisa Anda simak di Radio Prameswara FM Lamongan, Radio Bahana FM Ngawi, Radio Rasi Magetan, dan Radio Ronggadi FM Lamongan. Siaran visual audio bisa Anda lihat melalui aplikasi Express Radio.